Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati dosen pengampu Bapak Ibnu Hajar MPD. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan kerangka penelitian tentang strategi pembelajaran bahasa Inggris di Pondok Pesantren Modern Musibah Hulu dengan fokus pada keterampilan speaking sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, bahasa Inggris merupakan keterampilan yang sangat penting di era globalisasi. Namun, dalam praktiknya, banyak pelajar mengalami kesulitan dalam speaking karena kurangnya pembiasaan dan strategi yang terstruktur. Oleh karena itu, kerangka penelitian ini akan menjelaskan strategi yang digunakan pesantren untuk melatih kemampuan speaking santri dan santriah. Pertanyaan penelitian. Strategi apa yang digunakan oleh Pondok Pesantren Modern Musibah Hulu untuk melatih keterampilan bahasa Inggris yang dapat digunakan dalam speaking sehari-hari? Kerangka penelitian ini berusaha mencari tahu strategi pembelajaran yang diterapkan di pesantren untuk meningkatkan kemampuan speaking santri dan santriah. Berbicara atau speaking merupakan aspek yang sering menjadi tantangan dalam pembelajaran bahasa Inggris. Strategi yang tepat dapat membantu santri menggunakan bahasa Inggris secara aktif di kehidupan sehari-hari. Rancangan penelitian. Yang pertama, menggunakan desain kualitatif deskriptif. Mengapa menggunakan kualitatif deskriptif? Saya memilih metode ini karena ingin mendapatkan gambaran mendalam tentang strategi pembelajaran yang ditetapkan. Berikutnya, menggali informasi mendalam tentang proses pembelajaran, implementasi strategi, dan efektivitas metode. Penelitian ini meneliti proses pembelajaran, penerapan metode, dan dampak strategi terhadap kemampuan speaking santri dalam komunikasi sehari-hari. Berikutnya, subjek penelitian. Santri dan santriah kelas 7 yang aktif dalam program pembelajaran bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris dan kepala asrama sebagai pihak buku. Teknik purposive sampling digunakan untuk memilih subjek. Subjek dipilih menggunakan purposive sampling. Teknik purposive sampling adalah teknik untuk memilih sampel yang tepat untuk penelitian yang didasarkan pada pertimbangan khusus atau tujuan tertentu dalam penelitian. Subjek dipilih karena mereka memiliki pengalaman langsung dengan metode pembelajaran ini. Santri dan santriah sebagai pengguna strategi, guru dan kepala asrama sebagai penyusun dan pengawas implementasi strategi. Berikutnya, cara mengumpulkan data. Kenapa menggunakan banyak metode? Kombinasi ini dipilih memastikan data yang diperoleh lengkap dan akurat, mencakup sudut pandang yang berbeda. Yang pertama, wawancara mendalam, guna menggali pengalaman santri dan pendapat guru tentang strategi. Yang kedua, observasi partisipatif, mengamati praktik penggunaan vocabulary dan implementasi sanksi. Yang ketiga, dokumentasi, mengumpulkan daftar vocabulary dan hasil evaluasi. Yang keempat, kuesioner terbuka. Kuesioner terbuka adalah menggali pendapat yang lebih dalam untuk menanyakan jenis pertanyaan dalam sebuah survei atau penelitian yang memberikan kebebasan kepada responden untuk menjawab dengan kata-kata mereka sendiri. Kuesioner terbuka untuk mengukur persepsi dan efektivitas strategi pembelajaran. Contoh untuk saat kita praktik di lapangan guna mengumpulkan data,
Saya akan mengamati bagaimana santri menggunakan vocabulary yang baru dipelajari setiap hari, setelah salat subuh, dan mencatat bagaimana sanksi yang diterapkan jika mereka tidak menggunakannya. Berikutnya cara menganalisa data. Saya menganalisis data melalui 3 tahap utama. Yang pertama, reduksi data, pengelompokan data berdasarkan tema utama, menghapus data yang tidak relevan. Yang kedua, penyajian data, menggunakan tabel dan narasi memudahkan bacaan. Menyajikan data dalam tabel, grafik, dan narasi deskriptif. Yang ketiga, penarikan kesimpulan, merumuskan rekomendasi yang bermanfaat untuk perbaikan, mengidentifikasi pola strategi, dan mengevaluasi untuk efektivitasnya, merumuskan rekomendasi perbaikan untuk program. Contoh menganalisa data dari ketiga komponen di atas, misalnya data menunjukkan bahwa santri yang menerapkan vocabulary dalam percakapan sehari-hari memiliki peningkatan kepercayaan diri yang signifikan dibandingkan yang tidak mempraktikannya secara rutin. Berikutnya kesimpulan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi yang digunakan oleh pesantren dalam melatih speaking bahasa Inggris. Metode yang diterapkan seperti pembagian vocabulary harian dan penerapan sanksi diharapkan efektif meningkatkan keterampilan speaking santri. Rekomendasi akan diberikan untuk penyempurnaan strategi ke depannya. Strategi yang diterapkan mulai dari pembagian vocabulary hingga penerapan sanksi mendorong santri untuk lebih aktif berkomunikasi dalam bahasa Inggris. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kerangka penelitian ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pengembangan pembelajaran bahasa Inggris. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.